Ngomong-ngomong supaya fair nih, saya kan sini jelas nih ya. Dengan jantan sekali saya bilang di sini saya ini adalah Dewan Pembina PSI ya. Tolong kita harus fair juga. Di sini Kang Denny cuma disebut sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, kemudian guru besar dan sebagainya. Orang jangan sampai lupa kalau Kang Denny ini juga politisi. Dia ini caleg DPR RI Demokrat dari Dapil Kalimantan Selatan kalau nggak salah ya. Jadi semua ucapannya Kang Denny ini harus dinilai juga sebagai ucapan yang punya muatan dan kepentingan politik. Motiar, Denny Indrayana Demokrat bengong tak berkutik, digas Grace Natali PSI. Tidak bisa dilepaskan dari politik, apalagi sekarang udah mau pemilu. Ya, tolong diganti chargernya nih supaya fair nih. Saya udah pakai di dada nih, nggak ditutup-tutupi. Kang Denny juga harus diubah, itu bukan Wamenkumham, caleg Demokrat. Jadi PSI juga melihat ada kepentingan juga. Kenapa Mas Denny Indrayana selama ini berkoar-koar setiap kali ada uji materi di MK dan yang terkait dengan pemilu? Saya juga punya catatan Kang Denny, mohon maaf kalau catatan saya juga baru pendek. Denny Indrayana, orang yang begitu tidak suka sama Pak Joko Widodo. Entah karena apa, namun mendukung Anies dan Prabowo yang juga nggak tahu dari mana dukungannya. Harus menerima kekalahan telak, menanggung malu di bawah kekuatan Grace Natali gaspol. Grace Natali bahkan menantang untuk mantan orangnya SBY ini untuk pulang. Dibelikan tiket Australia ke Indonesia, lalu pulang ke tempatnya jadi supir truk karena nggak dipakai lagi. Berdebat terbuka di Jakarta. Grace menunjukkan kekuatannya dengan luar biasa. Dan saya ingin mengundang Kang Denny Indrayana untuk kita debat terbuka, Mas, di sini face to face. Kita bahkan bersedia mengirimkan tiket PP Jakarta Melbourne berikut akomodasinya, Kang. Selama ini kita tahu bahwa PSI ini adalah partai yang tidak tedeng aling-aling, tidak nabok nyileh tangan dari para relawannya untuk menyuarakan kebenaran. Dari sini justru membuat para pendukung PSI memiliki militansi yang natural. Bagaimanapun juga PSI sudah keras dari atas. Kalau elit-elit partainya berani, tentu relawan dan para anggota partai pun jadi semakin berani juga. Tapi catatan saya, Kang Denny berkali-kali mengambil sikap oposisi terhadap Pak Jokowi, mulai dari dan berbagai peristiwa itu selalu memposisikan diri sebagai victim. Karena Kang Denny di sini adalah caleg Demokrat, maka saya memandang Kang Denny berbicara untuk kepentingan Partai Demokrat. Mulai dari bicara Anies ini mau jadi tersangkanya KPK, which is sampai sekarang belum gitu ya. Dan Kang Denny enak banget bisa ngomongnya, oh syukurlah kalau nggak kejadian gitu kan. Tapi kalau kejadian dia mau bilang, tuh kan informasi saya A1 gitu. Nyinyir soal Presiden Joko Widodo, Denny disikat dihabisi dan harus takluk di bawah kekuasaan logika dari Grace Natali. Grace Natali menilai bahwa Denny kelihatan ingin merusak dan mendiskreditkan sistem demokrasi, ingin membuat ragu kualitas demokrasi negara ini. Tapi lucunya, saat diajak wawancara, Denny tidak banyak memberikan jawaban-jawaban yang melawan, hanya defensif, dan inilah yang disukai oleh PSI. Terus ada lagi soal konflik internal di tubuh Demokrat yang ditarik-tarik. Ini kerjaan Pak Jokowi juga melalui Muldoko, karena Muldoko adalah ketua KSP. Mereka yang defensif, kelihatan salah dan kalah, akan dihabisi dan finisher move. Yang dilakukan Grace Natali benar-benar telak. Denny Indrayana pun dikomentari bajunya yang nggak biru, padahal dia politisi Demokrat. Jangan main-main sama perempuan. Mata perempuan jauh lebih tajam daripada laki-laki. Apalagi cowok macam Denny Indrayana. Dia harus menanggung kekalahan telak. Demokrat yang pernah berkuasa 10 tahun harus mengaku kalah ada di bawah PSI, partai baru. Kang Denny selalu bilang, marilah pakai logika. Logika saya juga, Kang Denny, dan logika masyarakat luas. Kalau iya Pak Jokowi mau cawe-cawe, mau ngobrak-ngabrik Partai Demokrat, iya masa iya pakai orang official yang ada di sebelahnya, pakai agen-agen underground dong. Oke, baik. Ini banyak ini. Jadi, selama ini kita tahu bahwa PSI sudah jelas-jelas mendukung Pak Joko Widodo dan sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Jadi akhir kata, kita bisa melihat bagaimana PSI dan Ganjar sudah sangat dekat. Apa hubungannya kedekatan Ganjar PSI dengan Grace dan Denny Indrayana? Melihat bagaimana Prabowo dan SBY ini sudah terlalu sepuh dan kelihatan sulit untuk membangun kepercayaan masyarakat. Semuanya kalau diperhatikan punya benang merah yang sama, yaitu ingin mendiskreditkan
sistem demokrasi kita ingin membuat orang ragu pada kualitas pemilu kita dan lagi-lagi menempatkan Demokrat di sini sebagai Demokrat dan koalisinya ya, atau calon presiden yang di backupnya. Kita langsung minta tanggapan dari. Sudah waktunya Indonesia ini dipimpin darah muda, yakni Ganjar Pranowo dan PSI yang siap memenangkan Ganjar Pranowo. Melihat Denny juga saya sih kasihan banget. Terdiam, wajahnya terlihat kosong. Jawabannya hanya normatif dan tidak ada sanggahan jelas. Jadi selama ini upaya dia mendiskreditkan Presiden Joko Widodo adalah pepesan kosong. Begitulah kura-kura. Artikel label dari Syura.com ditulis oleh Manuel. Bagaimana menurut Anda?